Pembangunan bidang ketenagakerjaan di suatu negara merupakan faktor kunci yang akan menentukan berhasil atau tidak pembangunan nasional negara tersebut. Namun, kita juga perlu menyadari bahwa untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan bidang ketenagakerjaan bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan, mengingat luasnya cakupan urusan bidang ketenagakerjaan itu sendiri. Lalu, bagaimana kondisi ketenagakerjaan di Indonesia kini? Mari kita bandingkan dengan data tahun 2022 di bulan Agustus lalu. Berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional dengan data tahun 2023 kini, di mana hampir seluruhnya mengalami perbaikan yang cukup baik. Penduduk usia kerja atau PUK cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Pada Agustus 2023, ada sebanyak 212,59 juta orang telah bekerja, yang berarti naik sebanyak 3,17 juta orang. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu sebanyak 147,71 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 64,88 juta orang. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2023 terdiri dari 139,85 juta orang penduduk yang bekerja dan 7,86 juta orang pengangguran. Artinya, angkatan kerja meningkat sebanyak 3,99 juta orang. Penduduk bekerja bertambah sebanyak 4,55 juta orang, sementara pengangguran berkurang sebanyak 0,56 juta orang. Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2023, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah, termasuk di dalamnya adalah mereka yang tidak atau belum pernah sekolah, belum tamat SD, tamat SD. Jumlah mereka yaitu sebesar 36,82%. Sementara itu, penduduk bekerja tamatan diploma 1, 2, 3, dan 4, S1, S2, dan S3, ini jumlahnya sebesar yaitu 12,76%. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan ini masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2022 lalu. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas pada Agustus 2023 adalah sebesar 5,32%. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 5 orang penganggur. Sehingga bisa dikatakan TPT mengalami penurunan sebesar 0,54 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022 lalu. Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha dapat menggambarkan struktur kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, 3 lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 28,21%. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 18,99%, serta industri pengolahan sebesar 13,83%. Pola lapangan usaha dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan Agustus 2022. Itu dia profil Ketenagakerjaan Umum Indonesia 2023 berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas. Untuk informasi lebih lengkap, rekan Naker bisa langsung membuka website di www.satudata.kemnaker.go.id.